Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Alhamdulillah, untuk sesi yang kedua kita akan isi dengan pengetahuan materi singkat. Bagi antum yang sudah hafal, kita niatkan untuk memperkuat hafalan dan bisa mengamalkan. Bagi yang baru mengetahui, semoga bisa lekas mengamalkan dan menjadi ilmu melekat. Karena salat dan yang berhubungan dengannya adalah sesuatu yang sangat urgent ya untuk setiap individu. Sebagai seorang muslim, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, karena yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah sholat. Kalau sholat seorang baik ketika hari perhitungan, maka semua amalnya akan menjadi mudah, akan menjadi amal kebaikan yang insya Allah diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sini untuk memperkenalkan, yang pertama adalah rukun salat. Karena di sini kita sebagai rata-rata sebagai orang yang sibuk ya, mungkin banyak yang mengeluhkan dengan sedikitnya waktu yang kita manfaatkan, merasa waktu itu berbeda dengan orang lain. Makanya kita buat paling ringkas di sini tentang apa yang pertama kali diperhatikan adalah rukun salat. Rukun salat di sini adalah apabila dia tertinggal atau tidak terlaksanakan, maka seorang itu salatnya dikatakan batal, tidak diterima. Jadi rukun salat ada kurang lebih 13 ya. Jadi kalau salah satu di antaranya tidak kita tunaikan, maka sholat kita itu terhitung menjadi batal. Yang pertama adalah niat. Kita sudah tahu niat. Kalau niat secara umum, dengan kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, otomatis kita sudah berniat ya, berniat. Seperti hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat. Jadi rukun yang pertama adalah niat salat. Ketika antum pagi-pagi sudah mengambil wudu, subuh misalnya, walaupun masih ngantuk, ketika antum sudah bergegas bangun mengambil wudu, berarti sudah berniat salat subuh misalnya. Kemudian yang kedua berdiri. Syarat berdiri apabila memungkinkan dan mampu. Apabila waktunya sudah masuk, antum di tempat yang tidak mungkin berdiri, walaupun antum mampu, kondisinya harus duduk, ya harus duduk, begitu ya. Karena keadaan sholat dengan berdiri itu lebih utama. Kemudian takbiratul ihram. Di sini kesalahan yang paling sering kita terjadi ketika takbir. Seorang secara sadar atau tidak, dia takbirnya tanpa suara gitu ya. Ada nggak ketika kita sholat dulu gini? Jadi rukun itu pekerjaan bibir, lidah. Jadi harus ada suaranya, walaupun lirih. Makanya ketika kita berjamaah, takbir seorang makmum ketika bersamaan dengan komando imam, maka dia mendapatkan takbir bersama malaikat. Jadi tidak boleh bertakbir itu dengan tangannya dang, tangan yang gerak. Takbiratul ihram. Jadi harus disuarakan, lirih misalnya. Ada desisan, isyarat begitu ya. Jadi bukan diem. Takbir itu bukan ada kan. Jadi bukan hati. Takbir pekerjaan lisan sama bibir bergerak. Jadi bukan pekerjaan hati.
Itu rukun ya. Kemudian posisi takbir nanti akan kita jelaskan di bawah ya. Banyak dalam posisi takbir, paling sering seseorang itu melalaikan dan ini banyak tidak membatalkan sih, karena rukun itu yang ucapannya, gerakannya itu namanya sunnah-sunnah dalam sholat. Nanti kita bahas di bawah ya, tapi kita singgung dari atas. Posisi tangan, ada yang sejajar dengan bahu, boleh, atau ujung jempol menyentuh ujung telinga. Jadi tidak boleh begini. Ada orang takbir begini, Allah, ini Allah. Jadi harus pilih, jempolnya terangkat, menyentuh, atau saja gini. Tidak boleh tanggung. Maka ada yang takbir begini. Kalau itu tidak ada riwayatnya, tidak. Yang ada jajar bahu atau juga jempolnya menyentuh ujung daun telinga. Itu sunnah-sunnah dalam sholat ya, wajib sholat namanya. Nanti ada penjelasan di bawah. Itu yang paling sering, takbiratul ihram harus dilafazkan walaupun dengan lirih. Tidak boleh dalam hati. Mungkin kita sering melihat atau kita juga terdampak model seperti itu. Kemudian yang keempat, membaca Al-Fatihah. Seperti tadi yang kita antum setorkan. Penilaian tadi Al-Fatihah. Alhamdulillah kalau dari bacaan semuanya 95% cukup bagus. Cuman berapa yang kurang? Ada yang kurang. Kalau dari sifat mungkin masih bisa ya, tidak merubah arti ya. Tapi kalau dia hurufnya berubah, siratal ladzina an'amta, itu namanya rukun sholatnya kena, bacaannya salah, berimbas kepada pribadi kita. Sholat kita tidak menjadikan pengaruh yang baik buat diri kita. Seperti hadis yang sering kita dengar, seseorang yang mengadukan tetangganya, ini bagaimana wahai Rasulullah, kenapa tetangga saya ini sholatnya rajin tapi maksiatnya rajin, katanya gitu. Rasul mengatakan dia harus belajar dan dia harus mengilmui sholatnya, maka nanti satamna'uhu sholatuhu, maka nanti sholatnya akan berdampak, bisa membuat dia jadi lebih baik. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam ayat menggunakan fi'lun mudhari, itu artinya proses dari sekarang sampai kelanjutan sholatnya akan membuat dia akan merubahnya, gitu ya. Jadi Al-Fatihah tadi itu adalah rukun. Ketika rukun salat kita perhatikan, maka kehusyuan itu akan lahir. Jadi khusyuk itu tidak bisa dibuat-buat. Ketika rukun-rukun salat sudah terpenuhi, khusyuk itu akan datang. Kemudian ruku'. Itu juga rukun salat. Rukun salat adalah ruku'. Kemudian yang keenam i'tidal. Di ujungnya semuanya ada tuma'ninah. Tuma'ninah ada yang tahu artinya tuma'ninah? Apa arti tuma'ninah? Apa? Tidak tergesa-gesa. Jadi hudu, tenang, sakinah. Jadi dia tidak tergolong dari seperti sabda mencuri sholat. Jadi semua rukunnya itu dia tunaikan dengan durasi dan
dengan ketenangan, dengan durasi yang pas. Makanya ketika antum melihat ada orang sholat sunnah misalnya, kok cepat sekali sholatnya, ada nggak melihat? Baru takbir 30 detik sudah ruku, ada nggak gitu? Pernah lihat? Banyak. Terus antum bilang itu baca apa gitu ya? Nah nanti kita bahas di bawah, ada pembahasannya. Iktidal dengan tumakninah. Jadi gerakan-gerakannya harus dengan hudu, dengan ketenangan, tidak dengan ketergesa-gesaan. Kemudian yang ketujuh, sujud. Sujud adalah rukun salat. Jadi bukan sembarang sujud, bukan sembarang iktidal. Ada tumakninah tadi, ada bacaan-bacaannya. Ada bacaan-bacaan yang bisa diulang-ulang ketika kita salat. Kalau sholat sendiri, mau sholat selama bisa dipakai. Dalam ruku itu bacaannya bisa diulang-ulang. Kalau yang tertulis kan bisa 3 kali ya, 3 kali. Tapi kalau mau lebih tidak mengapa. Kemudian yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Sama, duduk di antara 2 sujud. Doa-doanya juga bisa kita ulang-ulang. Misalnya kita bermakmum, imamnya agak lama, antum sudah misalnya ngitung 30 detik, imamnya belum rukuk lagi, berarti imamnya membaca doa duduk antara 2 sujud itu berulang-ulang, lebih dari sekali 2 kali gitu ya. Dan bacaannya mungkin dia pilih yang agak panjang, yang paling pendeknya Rabbighfirli. Antum kan sudah nunggu 30 detik kok imamnya belum sujud lagi, antum bosan. Karena taunya cuman Rabbighfirli, diam gini, nggak baca, nggak apa gitu kan, ngelamun jadi di sholatnya, khusyuknya nggak dapat. Kemudian yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Ini paling sering. Keadaan duduk tasyahud ya, tasyahud akhir dengan bacaan-bacaannya. Kalau kita di santri sering mengadakan pelatihan mempraktek ya. Ketika mereka praktek itu bacaannya lupa, tasyahud itu bagaimana gitu. Sholat zuhur kan biasa kan siang, praktek harus ada suara gitu. Jadi ketika diminta ada suara ketika tasyahud, blank, hilang. Mungkin antum mengalami begitu, ditanya sama anak bacaan tapi hadir ketika pas sholat, otomatis kita baca gini. Berarti bacaan yang kita baca, berarti kita tidak merenungkannya. Jadi kayak rutinitas, berarti begitu. Tapi kalau orang yang paham dengan makna katanya, paham dengan kandungannya, paling tidak dia bisa menghayati. Jadi ketika kondisi kaget atau kondisi tiba-tiba, hafalannya tidak hilang. Kayak tadi saya ceritakan, kalau kita sama santri, mereka membaca praktek di sholat zuhur, disuruh jaharkan bacaannya, hilang bacaannya. Atau balik, salawatnya dulu, tasyahudnya dulu, gitu dia. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, rukun sholat tertib ya, tertib. Jadi harus yang dari niat itu harus urut. Membaca bacaan sholawat. Kalau antum lupa membaca sholawat, sholat batal. Kemudian salam. Yang ke-13 berurutan. Jadi niat, jadi tidak boleh dibalik-balik. Misalnya dari sholawat dulu, tasyahud dulu, tidak boleh. Harus bacaan tasyahud, terus salawat. Pokoknya urut dari yang niat tadi sampai bawah, tidak bisa ditukar-tukar. Ruku dulu baru sujud, tidak boleh sujud dulu baru ruku, misalnya begitu ya. Baik, sampai di sini untuk pembahasan rukun salat ya, rukun salat yang mungkin antum sudah hafal, berarti sebagai pengingat bagi yang belum menguasai bisa dihafal dan
silahkan diamalkan mulai dari sekarang. Jadi rukun sholat adalah salah satu yang menjadikan sholat seorang itu diterima. Sholat yang ringkas. Terus lanjut ke adab sholat. Jadi kalau sholat walaupun dia 2 rakaat, kalau kita urut perjalanannya itu panjang. Kalau di step-step yang tadi disunahkan, yang pertama disunahkan ketika menuju sholat, menuju masjid keadaan tenang dan tidak tergesa-gesa. Fenomena kita kalau sekarang misalnya di komplek muadzinnya sudah qomat, kita komplain kecepatan gitu ya. Ketika ditambah jeda qomatnya malah kita paling santai gitu kan. Pasti yang masuk itu yang paling dekat sama masjid itu aja. Karena nunggu qomat. Yang paling rajin yang paling jauh, karena takut enggak dapat takbir bersama imam, paling cepat datangnya gitu ya. Tapi yang terjadi pokoknya yang paling dekat dengan masjid itu paling kita nunggu-nunggu. Ini imam bacaannya al-a'la ini. Rakaat pertama bisa santai jalan gitu. Apalagi samping rumah ini nanti aja. Itu was-was setan begitu ya sama kita. Untuk orang yang akan menghadiri sholat, para ulama mengatakan salah satu ciri sholat yang khusyuk adalah dia ketika sebelum dipanggil sudah siap-siap gitu ya. Jadi ciri sholat yang khusyuk, ulama salaf mengatakan dia sudah bersegera ketika sebelum dipanggil. Berarti dia sudah mendapatkan kriteria sholatnya akan khusyuk, karena belum dipanggil dia sudah siap bersegera. Berbeda kalau kita sudah qomat kan, wudunya gimana, lari masih basah takbir gitu ya. Pengen dapat rukuknya, lari, pintu dibuka, gitu. Gitu jadi. Kemudian yang kedua, masuk masjid membaca doa ya. Sudah antum hafal doa masuk masjid. Bedanya di ujungnya, rahmatik, fadlik, masuk dengan rahmat, keluar dengan fadlik, sama keutamaan. Yang sudah kita hafal. Ini semua murojaah saja ya. Kita untuk memudahkan kita di DKM sudah dipasang di pintu biasa ya. Bagi yang 5 kali masuk masjid misalnya pas libur Ahad 5 kali selama sebulan baca, otomatis kita hafal. Masuk dan keluar. Kemudian sunnahnya mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke dalam masjid. Kemudian keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Kemudian poin keempat, jika telah berdiri melaksanakan salat, lakukanlah takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kayak tadi, kesalahan yang paling sering kita rasakan atau kita jadi pelakunya, salat pokoknya kayak kerupuk sudah pagi subuh. Otomatis ya gitu. Allah. Enggak ada suara, biasa. Jadi rukun dari salat itu adalah ucapan takbir. Allahu Akbar. Seorang ketika mengucapkan Allahu Akbar, dia sudah melakukan banyak pujian. Agama kita adalah agama yang paling melakukan banyak pujian dengan banyak aneka ragamnya. Tahmid, tahlil, takbir. Ketika seorang mengatakan Allahu Akbar, otomatis dia sudah di dalam benaknya pengagungan yang sempurna, di lisannya juga pengagungan. Maka dia akan semangat ketika sholat itu. Dia memahami arti bacaan yang dia ucapkan. Takbir, Allahu Akbar. Definisi dari takbir, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Banyak antum temukan di kalimat-kalimat fikih. Untuk fikih salat, miftahus shalah, pembuka sholat adalah at-tahur, bersuci dulu, berwudu. Yang berguna seperti dalam hadis membuka ikatan-ikatan syaitan. Berwudu adalah salah satu cara untuk
membuka ikatan syaitan dari bangun berdoa kemudian menuju kamar wudu, maka ikatan syaitan akan terbuka. Wa tahrimuha at-takbir, dengan melakukan takbir maka haramlah segala sesuatu di dalam salat. Jadi makanya dalam salat tidak bisa minum, tidak bisa makan, tidak bisa tertawa, tidak bisa ngobrol, haram semua. Wa tahlilu at-taslim, dan penghalalan di dalam salat adalah at-taslim, setelah salam. Salam baru antum bisa ngobrol, baru antum bisa minum, makan. Seperti di salat tarawih, salat santai namanya. Setelah satu kali salam kita bisa ngopi, kita bisa minum. Kemudian yang kelima, mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak. Kayak tadi, ditaruh di depan dada samping, atau diangkat ujung ibu jari menyentuh ujung telinga. Jadi tidak boleh kita takbir, ada orang takbir begini. Ada posisi. Walaupun tidak membatalkan sholat ya, namanya wajib sholat sama sunnah sholat. Gerakan-gerakan itu larinya ke pahala, bukan pembatalan. Kalau yang batal tadi rukun. Adapun tadi pendapat-pendapat kayak tadi, ada hadisnya banyak kita lihat. Tapi yang paling rajih, yang sahih adalah mengangkat telapak tangan itu sejajar dengan pundak atau ujung ibu jari menyentuh ujung telinga. Jadi tidak ada yang lain. Tidak ada begini, ada orang takbir begini. Ada banyak model untuk melihat. Bisa karena ketidaktahuan ataupun karena sudah tahu tapi tidak ada ghirah untuk mengamalkan, karena merasa mungkin ya rukun cukup, sunnah sama wajib sholat nantilah. Mengangkat kedua tangan ada dalam 4 keadaan. Pada saat takbiratul ihram, mau ke posisi ruku, ke posisi bangkit dari ruku, dan berdiri di tasyahud awal. Posisi takbir di situ. Jadi saat sujud, bangkit dari sujud tidak ada takbirnya, tidak ada angkat tangannya. Mungkin ada yang pernah melihat seperti itu ya. Kalau sholatnya lagi duduk ya nggak apa-apa ya. Kalau sholat duduk ya memang membedakan dia lagi sujud sama ruku ya takbirnya. Jadi. Kemudian yang keenam, sedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kejadian atau kesalahan yang paling sering terjadi, posisi tangan bersedekap. Kalau posisi bisa tadi ada di pusar bisa. Dan kalau lihat di video-video orang sholat, ada di karena fikih itu beraneka ragam, ada di pusar, di perut atau di dada, tidak masalah. Yang masalah adalah ketika seorang itu bersedekap dengan menggabungkan 2 model. Sedekap itu antum menaruhkan tangan di sini, boleh ditaruh, bukan digenggam. Atau antum menggenggam. Nah, yang paling banyak terjadi orang dia pakai dua-duanya, ditaruh dan digenggam. Jadi digabung dua-duanya, dia menggenggam dan menaruh. Ini harusnya kalau naruh aja atau digenggam aja, tidak boleh dua-duanya. Pernah lihat gak posisi ini? Orang suka secara tidak sadar mungkin menggenggam dan menaruh, menumpuk ini kan, jari kelingkingnya sama ibu jari gini. Kan dua-duanya genggam sama tumpuk. Harusnya salah satu ditumpuk boleh, atau genggam boleh. Tidak boleh digabung dua-duanya, ada kesalahan. Itu posisi bersedekap ya. Jadi tidak boleh menggabungkan keduanya, digenggam dan ditumpuk. Harus satu-satu, genggam
cukup atau ditumpuk cukup gitu. Kemudian membaca doa istiftah. Yang paling sering kita lihat kayak tadi. Antum kalau sholatnya, kalau kita kan di karyawan ada jatahnya ya. Kalau antum pakai doa istiftah yang panjang, nanti waktu makannya habis. Makanya doa istiftah itu banyak, 7 macam. Tapi di sini kita tulis yang pendek, pilihan yang pendek. Antum mungkin sering baca yang ini, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa istiftah paling banyak. Atau yang panjang dikit, yang paling sering dibaca, Allahumma ba'id baini. Atau yang kabirang, itu ada. Semuanya riwayat yang sahih. Tapi kesalahan yang di kita sekarang tuh banyak teman-teman yang menggabung antara yang suka membaca kabir walhamdulillahi katsiran. Itu dua istiftah, 2 model biasa digabung begitu. Yang teman-teman yang membaca biasa gitu. Ini sunnah ya, kalau tidak dibaca tidak mengapa. Tapi kalau membaca terbentur dengan waktu kita yang sebentar, antum bisa membaca yang paling pendek. Subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Pendek. Yang bawah sedikit lebih panjang lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu lebih panjang lagi, memakan waktu, panjang lagi. Makanya bisa dipilih istiftah. Ketika antum menjadi imam itu harus diwajibkan memiliki namanya sifat atau karakter hikmah. Hikmah itu gimana? Dia bisa membaca situasi. Ketika di belakangnya para lansia atau bagaimana, hikmah sebagai seorang imam akan ditunjukkan di situ. Kalau ada yang manula, yang lansia, dia akan baca yang pendek. Tapi kalau yang di belakangnya yang segar-segar akan dibaca yang panjang-panjang tadi. Karena kalau sudah, jangankan kita yang masih segar, jangankan lansia, yang orang masih segar aja kan ada yang lagi sakit pinggang atau apa. Sebagai imam yang hikmah, antum bisa mempraktekkan tadi dalam kondisi, oh ini harus sholatnya 5 menit misalnya gitu. Zuhur, asar yang sir itu 5 menit. Bisa saja tanpa menghilangkan kualitas kehusyuan kita dalam sholat. Karena godaan jadi imam itu banyak. Misalnya antum kerja, tiba-tiba didorong jadi imam. Antum lagi pusing dengan kerjaan, banyak akan terlupakan. Ketika bangun dari sujud, ini rakaat ketiga apa kedua, kan begitu. Ada yang kejadian begitu. Nunggu. Jadi lama sujudnya yang kedua, bingung dia mau tasyahud apa mau berdiri takbir ini gitu kan. Itu kan pengaruhnya tadi. Makanya bukan sembarang orang jadi imam. Karena dia harus fokus. Dia harus fokus untuk mengingat tadi. Padahal tinggal duduk, bangun, ruku, sujud gitu ya. Bisa lupa begitu. Enggak ada berat-beratnya gitu kan. Tapi karena tadi imam itu tanggung jawabnya besar dan dia fokusnya harus lebih, gitu ya. Kejadian kalaupun ada imamnya lupa, makmumnya yang ingatkan. Tapi yang lebih parah, imamnya lupa, makmumnya juga lupa, gitu kan. Pernah begitu enggak? Pernah kejadian Pak Haji? Iya, itu berarti setan sudah berhasil menggoda ratusan orang yang terkena jebakannya, gitu kan. Ya, makanya tadi kondisi antum yang capek lembur, sholat yang ringkas itu bagaimana modelnya tanpa menghilangkan pahala yang 27 berjamaah.
Jadi seperti itu. Menjadi imam itu tanggung jawabnya besar karena banyak pikiran-pikiran yang masuk ya. Bukan antum sudah mikirkan rakaat keberapa, mau variasi bacaan sholat walaupun sir yang mana duluan, itu kepikiran semua kita sholat itu. Nah, jadi nggak lempeng takbir terus gini, nggak ada. Setan hadir ketika itu. Yang seperti kata orang, kalau lupa sesuatu sholat aja gitu kan. Nanti pas sholat ingat gitu. Nah, jadi sholat dijadikan buat ingat dunianya misalnya gitu kan, kan bahaya. Jadi dibuat sholat itu dibuat untuk murojaah barang-barangnya. Jadi baik. Lanjut ke ta'awuz. Sudah. Ini sekilas untuk murojaah saja kita ini kan. Membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini yang panjang. Atau yang pendek yang di bawah. Gitu ya, yang normal. Kemudian setelah membaca ta'awuz dilanjutkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca suratul Fatihah. Ketika seorang imam membaca suratul Fatihah, maka sebagai seorang makmum dia sudah terwakili dalam hadis tadi yang bisa dibaca, ansit Al-Quran fa inna fis salah syughlan wa sayakfika dzalikal imam. Ketika Al-Quran dibacakan oleh imam pada saat salat, maka ansitu, kita sebagai makmum disuruh diam karena terwakilkan bacaannya, kecuali yang sir, gitu ya. Kemudian yang ke-12, membaca suratul Fatihah atau surat yang lainnya di rakaat kedua, ketiga, keempat. Kalau dalam hadis yang sahih membaca ayat di yang jahar ya, rakaat pertama, kedua, untuk yang jahar, atau yang di sholat zuhur asar misalnya. Kalau yang dari riwayat rakaat ke 1, 2 aja membaca surah. Rakaat ke 3, 4-nya antum boleh tidak membaca. Makanya kan sholatnya jadi pendek. Karena membaca surah itu sunnah-sunnahnya sholat, wajib-wajibnya sholat, tidak membatalkan sholat kita. Kalau kita membaca Al-Ikhlas misalnya di rakaat ketiga boleh, tidak membaca pun boleh. Ketika antum sholat sunnat sendirian, cepat 2 rakaat duha, yang penting tidak ketinggalan pahala sholat duhanya, antum bisa boleh saja membaca rukun-rukunnya, tidak mengapa. Daripada antum mengharuskan diri, kalau saya baca Al-Kafirun ini telat masuk kerja ini, bisa begitu. Bisa saja antum tinggal melaksanakan rukun-rukun ini sudah mendapatkan pahala yang besar. Karena yang lainnya itu namanya wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, termasuk membaca ayat. Itu namanya wajib sholat sama sunnah sholat. Kemudian yang nomor 13, bacaan sholat dijaharkan pada malam hari, maghrib sama isya sama subuh, di rakaat pertama sama keduanya. Adapun sholat yang dikerjakan siang hari dilirihkan, kecuali Jumat atau Id. Baik. Itu sholat malam, hatta termasuk witir dan juga tahajud. Iya. Itu sholat malam itu dijaharkan semua. Makanya ketika antum tahajud bisa sendiri, bisa. Kalau orang mau berjamaah silahkan ngikutin antum. Seperti kisah sahabat siapa yang ikut sudah ngedumel, sahabat siapa itu? Selesai Al-Baqarah, ini selesai Al-Baqarah, ini sujud Rasulullah, ini lanjut ke Ali Imran. Sahabat siapa? Ibnu Abbas ya, dia ikut sholat malam, terjebak, dikira cuman Al-Baqarah, ternyata lanjut ke Ali Imran bacanya.
jadi panjang. Sholat tahajud tidak mengapa sholat berjamaah, tapi tidak diharuskan berjamaah. Intinya sholat tahajud itu sendiri-sendiri. Tapi kalau ada orang mau ikut berjamaah, silakan. Kemudian yang ke-16, saat ruku, kedua tangan diletakkan di lutut. Bisa digenggam lututnya, digenggam. Karena kebanyakan orang posisi rukunya itu yang dipegang betisnya ya, tulang kering. Itu hadisnya tidak sahih. Yang sahih kalau ruku yang dipegang dengkul. Nah, tidak boleh yang dipegang tulang ini, tulang kering ini. Banyak orang ruku untuk mendapatkan punggungnya rata, misalnya gitu kan syaratnya, dia mengenggamnya tulang keringnya, bukan dengkulnya. Nah, itu sebuah kekeliruan dalam posisi ruku. Kemudian saat ruku kepala disejajarkan dengan punggung lurus. Nah, seperti dalam riwayat kalau ditaruhkan nampan berisi air, mangkuk, itu tidak jatuh rata posisi punggung. Maka tidak boleh ruku itu begini, ada orang ruku begini, atau terlalu bawah banget megang tulang kering. Jadi posisi punggungnya lurus, kepalanya lurus, menghadap kiblat ya. Posisi mata kita setiap rukun-rukun ini semuanya ke menghadap kiblat. Kecuali nanti pas tasyahud melihat jari yang diangkat. Kemudian bacaan ruku. Di sini kesalahan umum ruku itu orang membaca subhana rabbiyal a'la. Mungkin ada yang baca itu subhana rabbiyal a'la. Benar apa salah? Yang benar apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau saya baca coba dengan subhana rabbiyal azim, benar. Gimana Pak Zulkardi? Subhana rabbiyal azim. Enggak ada bedanya? Sama, yang bawa subhana rabbiyal azim wa bihamdi sama saja, boleh membaca. Kedengaran saya membaca, antum mendengarnya seperti itu, ada yang beda apa bacaan antum sama? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Enggak ada yang salah? Pak Haji, ada yang salah? Enggak, yang mana salah misalnya kalau yang ini bacaan tadi? Ini paling sering orang baca, sadar tidak sadar gitu. Dan itu merusak makna. Jadi yang benar itu orang sering meninggalkan baknya, tasdid. Subhana rabbiyal azim. Rabbiyal. Orang membaca rabbiyal. Berarti huruf baknya dibuang satu, jadi rabbiyal. Selama kita baca begitu, subhana rabbiyal, 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 rabbiyal. Rabbun, rabb. Bukan robun, robun. Yang baca robun siapa? Robun. Robun. Rabbiyal, robun. Rabbiyal. Kesalahan yang paling sering bacaan di ruku. Bukan tambahannya tapi dikata rabb. Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kebanyakan yang sering terdengar orang baca subhana rabbiyal azim. Rabbiyal apa maknanya? Enggak ada. Tasdidnya. Kayak antum tadi setoran ada banyak salah di tasdid. Mungkin pengaruh dialek ya, suku bisa itu. Kalau belajar lebih pengaruhnya di sana nanti. Enggak suka neken-neken ya. Kemudian saat ruku dan sujud bisa pula membaca lainnya. Kayak tadi, posisi paling lama seorang
Rasulullah mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah. Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan menunaikan salat. Jadi Rasulullah istirahatnya dengan salatnya lama-lama, sering tahajudnya. Dan beliau melamakan mengulang-ulang bacaan ruku. Misalnya salat tarawih ya, rukunya cepat apa lama? Kalau tarawih, kalau sendiri, kalau menikmati ya, Subhana rabbiyal azim antum bisa baca tidak terbatas, bukan hanya 3 kali, sepuas antum kalau sendiri ya. Jadi dia tidak terbatas jumlahnya. Antum mau sholat walaupun bacanya terikul, rukunya 5 menit kan lumayan tuh. Tuh. Sambil menikmati bacaan, sambil merenungi. Ingat, rabbiyal ruku ya, bacaan ruku. Dan bisa diulang-ulang, tidak sebatas 1 kali atau 3 kali. Saat ruku dan sujud bisa belum baca bacaan lainnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Banyak begitu ya. Banyak kita tulis kayak judul tadi, salat sifat salat yang ringkas. Karena kita terbentur kerjaan atau lagi capek banget, gak mungkin yang seperti bacaan yang biasa. Antum cari bacaan-bacaan yang pendek. Banyak biar variasi. Sholat kalau gitu-gitu aja antum tahunya cuma satu jenis ya bosan jadinya. Jadi kalau tahu bacaan ini banyak ternyata pilihan, praktekkan di duha, di sunnah, di ba'diyah, akan banyak hazanah keilmuan walaupun sedikit yang kita punya begitu ya. Jadi tidak monoton itu saja. Bisa antum jadi banyak di buku-buku bacaan-bacaan yang sahih dari Rasulullah, bisa antum praktekkan. 20 kemudian mengangkat kepala bangkit dari ruku sembari mengatakan mengangkat kedua tangan. Kayak tadi posisi takbir angkat tangan ada dari bangkit dari ruku. Kemudian yang 21 bacaan ya. Kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum menjawab, bukan mengatakan sami Allahu liman hamidah. Itu tugasnya imam, antum imam. Makmum menjawab di bawah. Dan bacaannya bervariasi. 4 model. Allahumma rabbana lakal hamdu, Allahumma rabbana walakal hamdu, tambahan waw. Yang ketiga rabbana lakal hamdu paling pendek, rabbana walakal hamdu, tambahan waw di sana tanpa Allahumma. Kalau di sini kan double Allahumma, sama seruan menyeru kepada Allah. Rabbana menyeru lagi, namanya taukid di sana, 2 kali menyeru. Kalau di bawah sekali, Rabbana sekali, di atas 2 kali, Rabbana Allahumma Rabbana, 2 kali menyeru mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Itu tinggal minat kita mau dibaca yang mana. Kemudian lanjut i'tidal. Apaan Ustaz yang nomor 22 Ustaz? Nomor 22 coba. Ada tambahan hadis membaca Rabbana wa ta'ala terus hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Iya. Panjang. Itu lengkapnya. Bawa lagi. Bacaan Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta, yang panjang. Yang bawah yang pendek. Dari Ibnu Abbas. Ini jenisnya banyak ya. Kita tampilkan yang pendek-pendek. Aslinya panjang-panjang ada, tapi kita cari yang pendek-pendek tadi. Yang paling pendek itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu yang paling pendek, yang paling kita kenal. Ini bacaan yang lengkap, yang panjang gitu ya. Lanjut. Kemudian sujud, membaca sama kesalahan di waktu sujud, bacaan itu subhana rabbiyal a'la.
sering terbaca. Mungkin perasaan seorang sudah membaca, tapi yang mendengar itu seperti itu. Rabbiyal a'la, Rabbiyal. Itu. Makanya ada yang luput mungkin dari sholat kita, kok kita tidak khusyuk. Rakaat 4 rakaat kita dapatnya cuma 1 rakaat khusyuknya, bisa jadi terjadi seperti itu. Atau 4 rakaat hilang semua, nggak dapat, menjadikan kita tambah lalai begitu ya. Ternyata bacaan-bacaan sederhana terlewatkan dari kita. Posisi sujud, itu kembali lagi ini sebagai murojaah, antum sudah mengamalkan. Intinya kita merefresh, meletakkan kedua telapak tangan di lantai. Bahkan telapak tangan tersebut merupakan anggota sujud, seperti hadis yang sering kita dengar, anggota sujud yang 7, benar. Itu maksudnya di sini. Dan posisi jari menghadap kiblat ya, jadi tidak digenggam. Dan satu lagi, sujud posisi lengan itu menjauh dari badan. Karena posisi sujud yang salah, paha ketemu perut, ada nggak? Kalau kondisi sempit ya namanya kondisi sempit. Misal antum lagi di mana tumpuk-tumpukan kayak sholat mayit aja jaraknya kan gitu, otomatis. Tapi kalau normal, posisi tangan, siku, kesalahan itu siku nempel gini, harusnya terangkat sikunya, tidak boleh di lantai. Yang kedua, posisi bagian perut jangan sampai nyentuh paha. Itu posisi sujud yang benar. Jadi bukan kayak ngapa itu ya, posisi sujud yang kurang tepat. Baik, kita persingkat. Posisi sujud sudah tidak asing. Lanjut. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud pendek. Ini yang agak panjangnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Atau antum baca Rabbighfirli sekali doang. Pendek, tidak mengapa. Kalau panjangnya ya tadi yang 7 ini. Kemudian sujud kembali seperti sujud pertama. Bangkit dari sujud, mengerjakan rakaat kedua sama. Kemudian itu lanjut posisi orang tasyahud awal, posisi jari ya, bisa digenggam semua, telunjuk yang mengarah ke kiblat, atau posisi jari manis, jari tengah sampai jari kelingking jari manis sampai kelingking digenggam, jempol dan jari tengah membuat lingkaran, telunjuk menghadap kiblat, atau tadi semua jari tengah dan jempol menggenggam. 3 model, boleh-boleh saja. Kemudian yang ketiga, bangkit ke rakaat ketiga. 33, bangkit rakaat ketiga setelah tasyahud awal dengan menggenggam tangan. Yang orang bangkit dari perpindahan rakaat, tangan bisa terhampar menghadap kiblat atau digenggam. Kedua-duanya sahih. Kemudian lanjut, ini proses untuk setiap step gerakannya ya. Lanjut. Sekarang kita bacaan tasyahudnya. Banyak model, tapi yang paling umum kita dapatkan at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, atau at-tahiyyatu lillah mubarakatus salawatu, sama semua. Intinya urutannya tasyahud yang lengkap sampai majid, kemudian membaca salawat
Kemudian doa. Dianjurkan kita berdoa seperti doa yang sering Rasulullah sematkan kepada sahabat, janganlah engkau melupakan kami di ujung pengakhir salatmu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Salah satu doa yang Rasulullah ajarkan sebelum salam, setelah membaca, minta perlindungan dari 4 keadaan, dari azab neraka, dari fitnah dajjal, azab kubur, dan mahya wa mamat, fitnah hidup ketika masih di dunia. Kurang lebih seperti itu doa-doa. Kalau ini paten ya, harus kita amalkan setelah tasyahud. Pun doa meminta perlindungan dari 4 hal. Baik, materi singkat untuk merefresh bagaimana karakter dan model sholat kita selama ini. Dimulai dari yang tadi, yang ringan-ringan. Antum terluput dari membaca berapa huruf yang kurang, itu pengaruh sekali ke dalam rasa yang masuk ke hati kita ketika membaca. Bukan perasaan sudah ini, tapi ternyata membacanya masih salah. Nah, begitu. Jadi harus benar-benar kalimat yang singkat yang kita baca, yang bisa kita renungi ketika bermunajat dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Salah satu tempat seorang hamba paling dekat dengan hambanya adalah ketika dia salat. Baik, sudah pas ya jam 5 ya. Ada yang perlu ditanyakan atau kita langsung ke koreksi untuk kita kembali dengan Pak Haji? Kita break dulu Ustaz. Setelah materi ini selesai, kita break dulu sampai jam 3:30. Setelah break kita sholat asar, setelah itu kita evaluasi Ustaz. Untuk yang tahsin tadi. Baik, kita lanjutkan setelah sesi break dan kita sholat dulu. Barakallahu fikum.